saya lanjutkan dengan contoh yang lain, masih dengan pola bilangan dan skip counting ini. Bagaimana kalau saya punya gambar pertama, saya punya hanya satu. Di gambar kedua saya begini, mirip dengan yang tadi. Gambar ketiga bentuknya satu, dua, tiga, empat, seperti ini. Saya bisa di gambar 4 atau ya di gambar 4 lagi serupa. Pas nggak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, nggak cukup. Oke, saya stop di 3 saja. Nah, karena nggak cukup space-nya. Jadi, kalau saya punya seperti ini, pertanyaannya sama. Bagaimana bentuknya berubah atau berkembang dari gambar pertama sampai gambar ketiga dan bahkan seterusnya. Dilanjutkan. Nah, itu pertanyaan pertama. Sama seperti sebelumnya, anak-anak bisa diberikan waktu untuk explore, mencoba melihat, lebih baik sih kalau mungkin sampai gambar 4, jadi anak bisa lihat lebih luas bagaimana anak-anak bisa mengeksplor ini. Dan dari buku yang saya baca, dari course, dari video yang saya nontonin, yang bawa ini Joe Bowler, dia seorang profesor di bidang matematik. Jadi beliau menyatakan bahwa kasih lihat bagaimana bentuknya berubah, tanyakan itu. Nah, dan itu bisa memunculkan berbagai jawaban. Contoh pertama misalnya, ada anak yang bilang bahwa ini seperti volcano, seperti apa? Gunung berapi. Jadi dia terbuka seperti ini. Jadi kayak lava nanti keluar, lava keluar, lava keluar. Jadi pertanyaannya bagaimana shape-nya berubah? Bukan hanya sekedar, oh berapa sih angkanya? Berapa banyak kontaknya? Bukan hanya soal itu. Lalu ada juga yang bilang seperti bowling. Jadi maju, keluar. Maju lagi, naik, terus keluar lagi. Dan selalu jumlahnya nambah, dan seterusnya. Ada yang bilang ini seperti ide, apa namanya, membelah lautannya Nabi Musa. Laut Merah. Jadi kebelah, muncul. Terbelah, muncul. Terbelah, muncul, dan seterusnya. Ada begitu banyak, ternyata ada begitu banyak ide dari anak-anak yang kita sebenarnya juga nggak kepikiran, tapi mereka terpikir lebih baik. Dan itu yang menarik dan penting untuk anak-anak memvisualisasikan ide tersebut. Lalu kemudian bisa ditanya berapa banyak atau bagaimana bentuk di gambar ke 10 misalnya. Lalu berapa banyak kotak. Berapa banyak kotak di gambar ke 10 atau ke 100 atau apapun itu, lalu baru kita bisa misalnya bilang polanya. Polanya seperti apa, bisa kita buat rumus ke N, nah ini sudah masuk di SMP dan SMA, dan seterusnya. Nah jadi kalau kita lihat, saya berikan contoh ini, kalau kita lihat, sebenarnya secara angka, berapa banyak sih? Ini ada 1, ini ada 4, ini ada 9. Nah, bagi kita yang paham, kita tahu bahwa di keempat ini, atau kita coba gambar berikutnya, di keempat, saya coba gambar saja lah ya. 1, 3, ini. Oke. Nah, kalau digambar seperti ini, sangat terlihat jelas, aduh, gambarnya berantakan. Sangat terlihat jelas bahwa total kita punya sebanyak 16. Nah, sebagian anak atau guru bahkan yang cukup mampu, ini berarti bilangan kuadrat, square numbers. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat. Betul, tetapi masalahnya bisa nggak anak-anak melihat bahwa ada artinya bahwa kuadrat itu sendiri. Nah, bagi anak yang bisa explore, dia akan tahu bahwa ini saya bisa pindahkan ke sini. Jadi kotak. Ini saya bisa pindahkan jadi seperti ini. Jadi ini hilang. Juga sama. Ini saya bisa potong di sini, saya pindahkan ke sini. Sehingga menjadi kotak. Sehingga jadi make sense lah bahwa ini 4 kuadrat, 3 kuadrat, 2 kuadrat, 1 kuadrat, dan seterusnya. Akhirnya memang, bilangan kuadrat. Artinya, secara umum, kalau ditanya pola ke N, kalau ini N-nya mulai dari 1, berarti dia bentuknya N kuadrat. Atau tergantung N-nya mulai dari 0, dari 1, atau dari berapapun. Sehingga, sekali lagi, yang penting bukan hanya sekedar, angkanya berapa. Tetapi berikan momen atau waktu, ruang bagi anak-anak untuk mengeksplorasi, bukan hanya sekedar angka, tetapi gambarnya bisa dieksplorasi seperti apa. Dan ini berlaku juga, ini
levelnya SMP SMA, yang video sebelumnya mungkin di level SD ke SMP. Tapi idenya adalah jangan hanya sekedar berikan angkanya, tetapi coba kita berikan gambarnya seperti apa sih. Gitu. Jadi ini salah satu contoh yang bisa kita pakai untuk mengajarkan pola bilangan ke anak-anak. Bisa dicari yang lain tentunya, ide lain ada banyak. Ini pun saya dapat dari buku dan dari course saya. Dan semoga ini bisa bermanfaat bagi terutama rekan guru, orang tua, maupun anak-anak yang sedang belajar. Bagaimana kita belajar mengeksplor model-model soal yang low floor, high ceiling, dan kita belajar number talk itu sendiri. Oke, terima kasih.